Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang alur energi dalam suatu ekosistem alam seperti siklus air dan siklus fosfor serta perannya dalam perkembangan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisa Putri dengan NIM 6424006, mata kuliah Ekologi Umum, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Berikut beberapa materi yang akan saya paparkan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut Kristanto, tahun 2004, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Pengertian siklus fosfor. Fosfor adalah elemen penting yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak di air, tanah, dan sedimen. Sebagai salah satu elemen dalam daur geokimia, siklus fosfor tidak melalui atmosfer seperti daur air dan lainnya. Tahap-tahap penting dari siklus fosfor. Yang pertama yaitu fosfor berasal dari batuan litosfer. Kedua, hujan dan pelepukan. Ketiga, tanaman mengambil fosfat organik dari tanah. Keempat, terjadi proses dekomposisi. Kelima, tanah dan air akan berakhir di sedimen dan batuan yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelepukan. Adapun dampak aktivitas tumbuhan pada siklus fosfor ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, mendukung produktivitas dan keberlanjutan tanaman. Kedua, memfasilitasi transfer energi dan nutrisi melalui rantai makanan. Ketiga, mendukung kehidupan di ekosistem air. Yang keempat, memastikan ketersediaan fosfor untuk kebutuhan pertanian dan industri. Keempat, ekspor fosfor dari tanah terutama melalui serapan tanaman. Yang kelima, fosfor dapat terbawa ke danau, sungai, kanal, lahan basah atau air tanah. Dampak negatif dapat menyebabkan hasil panen rendah dan kualitas tanaman yang buruk. Kedua, konsentrasi fosfor rendah dalam tanah dapat memperlambat tumbuhan mikroba tanah. Yang ketiga, fosfor tidak dimanfaatkan tanaman dapat hilang dari tanah melalui pencucian dan limpas air. Berikut tentang siklus air. Pengertian siklus air. Siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Setelah adanya perkembangan zaman sekaligus ilmu pengetahuan, maka dapat diketahui bahwa siklus atau perputaran air itu mempunyai beberapa tahapan. Adapun proses siklus air di bumi yaitu proses sirkulasi air. Yang pertama, penguapan atau evaporasi dalam proses penguapan, kondensasi air hujan ketika uap air telah membentuk awan, infiltrasi, limpasan-limpasan, dan transpirasi. Jenis-jenis siklus air pendek atau kecil, siklus air sedang atau menengah, siklus besar atau panjang. Nah, apakah kegunaan air bagi tumbuhan? Berikut beberapa kegunaan air bagi tumbuhan, yaitu untuk melarutkan zat hara yang ada di dalam tanah sebelum diserap oleh akar, menjaga stabilitas suhu, menyerap dan mengangkut zat hara yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan, mengangkat zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, bahan utama dalam proses fotosintesis, membantu proses fotosintesis, membantu proses respirasi, menjaga suhu tubuh tumbuhan, membantu proses pembesaran dan pemanjangan sel, membantu proses pergerakan struktur tumbuhan seperti membuka dan menutupnya stomata, pergerakan daun, pembukaan bunga, dan sebagainya, menjaga turgidilitas sel dan menjaganya tetap dalam kondisi baik, membantu proses pengangkutan nutrisi dan oksigen, membantu proses reaksi biokimia, dan yang terakhir, membantu proses penyerapan mineral dari dalam tanah. Berikut peran siklus fosfor dan siklus air dalam perkembangan tanaman.
Fosfor berperan dalam pembentukan lemak, protein, inti sel, dan adenosin trifosfat atau ATP. ATP ini berperan dalam penyimpanan dan transfer energi yang terkait metabolisme tanaman. Pengaruh fosfor terhadap pertumbuhan tanaman yaitu pertumbuhan tanaman terhambat tanpa fosfor, akar tanaman kerdil dan kurus, daun berwarna hijau keabu-abuan kusam, pigmen merah pada pangkal daun. Pengaruh fosfor terhadap metabolisme tanaman yaitu fosfor merupakan komponen tiap sel hidup. Fosfor berperan dalam proses penyimpanan dan transfer energi. Fosfor berperan dalam pembentukan adenosin trifosfat atau ATP. Fosfor berperan dalam proses metabolisme tanaman. Pengaruh air terhadap fotosintesis dan transportasi nutrisi. Pengaruh air terhadap fotosintesis yaitu air merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Tumbuhan menggunakan air untuk menyerap hidrogen yang digunakan dalam fotosintesis. Kekurangan air dapat mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman, sehingga berkurangnya hasil fotosintesis. Pengaruh air terhadap transportasi nutrisi, yaitu air berfungsi sebagai medium untuk mengangkut nutrisi dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem mengangkut nutrisi dari bawah atau akar ke atas dan ke jaringan parenkim di mana air dilepaskan ke dalam sel daun. Xilem dapat mengangkut nutrisi karena adanya tegangan atau tarikan air. Berikut contoh siklus fosfor. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, hujan serta terjadinya pelapukan bisa mengakibatkan batuan mengeluarkan ion fosfat serta mineral lainnya, yang kemudian fosfat anorganik tersebut selanjutnya akan diedarkan di air serta tanah. Nah, kemudian tumbuhan yang ada akan mengambil fosfat anorganik dari tanah, fosfat yang dalam tanah. Selanjutnya tumbuhan tersebut bisa diberikan atau hewan apa yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, saat berada dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan dalam molekul organik misalnya DNA, sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya yaitu tanah dan dia pengurai ini. Kemudian terjadinya mineralisasi yaitu suatu proses dalam pembentukannya yang mana fosfat tersebut berada di dalam tanah dengan jenis anorganik seperti fosfat yang sudah digunakan sebagai bentuk anorganik menjadi fosfor organik. Setelah itu adanya perairan yang berujung ke laut atau ke sungai. Fosfor yang ada di dalam tanah sangat mungkin untuk berakhir di perairan. Selanjutnya fosfor tersebut bisa jadi dimasukkan dalam sedimentasi setiap hari atau batuan baru, sedimen batuan baru. Contoh siklus air. Secara singkat, ketika air laut atau evaporasi atau tumbuhan transpirasi terkena panas matahari sehingga terjadi penguapan. Proses itu kemudian berujung pada pembentukan awan. Setelah itu, awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda jar pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi, bisa disebut presipitasi, dan meresap ke dalam tanah, atau bisa disebut infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus air atau hidrologi yang teratur. Itulah tadi beberapa materi-materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.